Jauh di bawah Tennessee, mesin bor raksasa mirip cacing akan segera menggali terowongan yang diharapkan bisa mengubah kemacetan lalu lintas selama 1 jam menjadi perjalanan menyenangkan hanya 10 menit. Ini bisa jadi salah satu eksperimen terowongan paling gila di AS dalam beberapa dekade terakhir. Tapi di belahan dunia lain, Eropa dan Asia sedang aktif menguji Hyperloop, teknologi tabung hampa udara yang terasa seperti dari dunia lain. Ini adalah 2 ide yang benar-benar berbeda, tapi punya tujuan yang sama, mewujudkan perjalanan ala fiksi ilmiah menjadi kenyataan. Untuk visi masa depan yang pertama, kita harus fokus ke Nashville. Kisah di sini adalah tentang cetak biru untuk sesuatu yang disebut Music City Loop. Ini adalah usulan jalan tol bawah tanah pribadi yang diaspal khusus untuk kendaraan Tesla. Inti dari idenya adalah perjalanan dari titik ke titik. Kamu masuk, pilih tujuan, dan langsung menuju ke sana tanpa harus berhenti di setiap stasiun. Kamu sebenarnya udah bisa mencoba versi terbatasnya di Las Vegas, di sekitar pusat konvensi. Nashville seharusnya menjadi uji coba berskala kota. Usulan ini adalah jalur bawah tanah langsung antara Bandara Internasional Nashville dan pusat kota. Sistem transportasi baru ini diharapkan bisa memangkas perjalanan 9 mil yang biasanya memakan waktu 40 menit menjadi hanya sekitar 8 menit. Kalau mereka berhasil mewujudkannya, pengalamannya pasti benar-benar futuristik. Kamu naik mobil di terminal, turun ke terowongan yang lebarnya hampir sama dengan mobil itu sendiri, lalu meluncur di dalam tabung bertekanan. Kamu melewati kemacetan, tidak perlu berhenti di lampu merah, dan sudah sampai di hotel sebelum orang-orang di permukaan bahkan masuk ke jalan tol. Semua itu terdengar luar biasa, tapi seberapa dekat kita dengan kenyataan seperti itu? Teknologinya secara teknis sudah ada, tapi masih punya banyak masalah besar. Sistem di Vegas itu sederhana dan masih menggunakan sopir sungguhan. Untuk mencapai janji 8 menit di Nashville, mobil-mobilnya tidak boleh dikendarai oleh manusia. Mereka harus mengemudi sendiri, rapat bumper ke bumper dengan kecepatan tinggi di dalam terowongan yang lebarnya nyaris sama dengan mobil. Di ruang yang sempit seperti itu, refleks manusia tidak cukup cepat. Satu keraguan atau kerusakan saja, seluruh sistem bisa berubah jadi kemacetan total. Jadi, kita butuh sistem mengemudi otomatis atau robot-robot keren. Tapi sebelum kita pusing soal kendaraan yang dikendalikan AI, ada satu masalah lain. Masalah sebenarnya bukan di terowongannya, tapi di tanahnya sendiri. Sebagian besar wilayah Tennessee berada di atas batu kapur. Batuan yang perlahan larut seperti gula batu di dalam air. Seiring waktu, tanah yang padat itu berubah jadi seperti keju Swiss, penuh dengan gua tersembunyi dan rongga kosong. Itu jadi masalah untuk proyek terowongan apapun di sini. Saat bor mengenai salah satu rongga tersembunyi ini, bukan cuma melambat. Bor bisa tiba-tiba menembus ke ruang terbuka, air bisa mengalir masuk dengan deras. Mesin bisa kehilangan penopang di bolanya, membuat terowongan di sini jadi seperti main-main sweeper di dunia nyata. Satu langkah sial saja, mesin bisa rusak dan tenggelam. Lebih parah lagi, keruntuhan bisa merambat ke atas, membuka lubang runtuhan di permukaan, tepat di tengah jalan kota yang sibuk. Tapi, kalau tanahnya sebahaya ini, kenapa membangun di Tennessee? Alasannya sederhana, Nashville sedang mengalami krisis lalu lintas besar-besaran. Ini adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Amerika, dan jalan-jalan di permukaan sudah hampir tidak mampu menampung lagi. Kota ini sudah sangat putus asa sampai rela mencoba apa saja, bahkan jika itu berarti harus mengebor di medan geologi yang penuh ranjau. Para insinyur menganggap Tennessee sebagai bos terakhir paling sulit untuk urusan pembuatan terowongan. Kalau mereka bisa membuktikan sistem berkecepatan tinggi ini bisa bekerja di batu kapur yang penuh gua tersembunyi, mereka bisa membuktikan sistem ini bisa bekerja di mana saja di dunia. Ini adalah taruhan dengan desuat ini. Atasi kemacetan di Nashville, atau saksikan proyek bernilai miliaran dolar lenyap di telan lubang runtuhan. Tapi sementara orang Amerika sibuk berperang dengan tanah, di belahan dunia lain justru berusaha menghindarinya sama sekali dan pada dasarnya terbang di udara. Inilah yang membawa kita ke visi masa depan kedua, Hyperloop. Selama bertahun-tahun, para ahli menolak konsep ini karena dianggap terlalu rumit, tapi pengembangannya tidak pernah berhenti. Faktanya, saat ini lintasan uji coba di Tiongkok dan Eropa sedang melakukan eksperimen sukses yang memecahkan rekor kecepatan. Begini cara kerjanya. Ketika kamu mengulurkan tangan keluar dari mobil yang sedang melaju, kamu akan merasakan udara mendorong balik. Semakin cepat kamu melaju, semakin kuat dorongan udaranya. Pada kecepatan ekstrim, udara berubah menjadi dinding padat. Dinding tak kasat mata itulah yang membatasi seberapa cepat kereta dan pesawat bisa melaju. Hyperloop ini mengatasi ini dengan cara curang. Caranya, kamu membangun sebuah tabung tertutup rapat, menghisap semua udara di dalamnya untuk menciptakan ruang hampa, lalu melayang-layangkan sebuah pot di dalamnya menggunakan magnet. Dengan hampir tidak ada udara dan tanpa gesekan roda, pot itu sebenarnya tidak lagi bergulir. Pot itu meluncur di dalam tabung. Saat ini, Tiongkok memimpin perlombaan ini.
Sebuah kontraktor milik negara baru-baru ini mengirimkan pot melalui tabung bertekanan rendah dengan kecepatan 387 mil per jam. Itu lebih cepat daripada Shanghai Maglev, kereta tercepat dalam layanan komersial. Dan mereka tidak berhenti sampai di situ. Tujuannya adalah mencapai kecepatan seperti pesawat terbang. Tapi sebenarnya bukan soal kecepatan tinggi yang menjadi kendala utama teknologi ini. Untuk waktu yang lama, Hyperloop hanya bisa berjalan lurus, jadi membangun jaringan itu mustahil. Namun, baru-baru ini, para insinyur di Belanda menemukan cara untuk berpindah jalur di dalam tabung hampa udara, mengubah yang tadinya hanya satu jalur lurus menjadi cetak biru untuk jaringan perjalanan yang membentang antar benua. Mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah terobosan besar bagi seluruh industri. Pihak Eropa punya ambisi besar. Mereka sedang merancang jaringan besar yang tampak seperti peta kereta bawah tanah yang membentang di seluruh benua. Tujuannya adalah membangun jaringan tabung hampa udara sepanjang lebih dari 15.000 mil dan menghubungkan sekitar 130 kota besar. Idenya adalah agar penerbangan jarak pendek tidak lagi diperlukan. Kamu bisa tinggal di Berlin dan bekerja di Paris, serta bepergian dari satu tempat ke tempat lain lebih cepat daripada menghadapi kemacetan di pusat kota. Di Swiss, mereka sedang menguji sesuatu yang disebut Infinite Loop, sebuah lintasan melingkar yang bekerja seperti roda hamster untuk pot, memungkinkan para insinyur mensimulasikan perjalanan jarak jauh tanpa harus membangun tabung lurus yang sangat panjang. India juga sedang membangun tabung uji miliknya sendiri, dengan rencana untuk menghubungkan kota-kota besar seperti Mumbai dan Pune, serta mengubah perjalanan menyiksa selama 3 jam menjadi perjalanan 25 menit saja. Semua ini terdengar seperti masa depan sudah di depan mata, tapi ada alasan mengapa kita belum melihat pot Hyperloop di mana-mana. Masalah rekayasanya sangat besar. Salah satu masalah terbesar adalah matahari. Ketika logam memanas, ia akan memuai, dan dalam jarak ratusan mil, bahkan sinar matahari pun bisa membuat tabung baja memanjang. Itu masalah serius ketika Anda mencoba menjaga pot melaju kencang di dalam tabung yang harus benar-benar sejajar pada kecepatan super tinggi. Para insinyur pada dasarnya harus membuat bagian-bagian fleksibel yang memungkinkan tabung bergerak tanpa merusak segel vakum. Dan kemudian ada masalah keselamatan. Tabung Hyperloop pada dasarnya adalah seperti pesawat luar angkasa yang dibentangkan di atas tanah. Di dalamnya hampir tidak ada udara. Di luar, tekanan atmosfer normal terus-menerus berusaha masuk ke dalam. Jika tabung rusak karena kecelakaan, kegagalan struktur, atau bahkan serpihan, udara tidak akan perlahan-lahan merembes masuk. Udara akan meledak masuk halaman. Ledakan mendadak itu menciptakan gelombang tekanan yang melaju di semacam tabung dan menghantam apapun yang ada di jalurnya, termasuk pot itu sendiri. Itulah sebabnya aspek keselamatan Hyperloop lebih mirip dengan rekayasa pesawat luar angkasa daripada kereta tradisional. Kegagalan di sini tidak terjadi secara bertahap. Kegagalan terjadi seketika. Jadi, siapa yang lebih mungkin memenangkan persaingan ini dalam waktu dekat? Dalam jangka pendek, pendekatan terowongan lebih mungkin untuk menang. Ini masih tentang mobil dan terowongan, hanya saja lebih cepat. Bahkan jika rencananya diperkecil, sebagian dari proyek ini masih bisa dibangun dan digunakan, yang membuatnya jauh lebih mungkin muncul lebih dulu. Hyperloop justru sebaliknya. Keuntungannya memang lebih besar, tapi itu bergantung pada banyak masalah sulit yang harus diselesaikan secara bersamaan. Tabung vakum yang sempurna, sistem pengalihan yang andal, dan sistem keselamatan yang mampu menangani kegagalan terburuk. Satu titik lemah saja bisa membuat semuanya berhenti, jadi lebih sulit untuk diterapkan dengan cepat. Keduanya bisa mengubah cara kita bepergian. Bagaimanapun juga, tujuannya sederhana, menghilangkan waktu perjalanan. Jadi, mana yang lebih kamu kuasai? Terowongan dalam yang gibor menembus batu atau tabung vakum di atas tanah?